terisangnya di 28.000. 28.000 per orang. Nah itu Jadi- udah termasuk kawah putih. Jadi kalau enak teman-teman bisa. Oh ini administrasinya. Oke. Nama lainnya sebetulnya Patua. Tapi kemudian disebut Patua karena ada perkebunan ya kan? Ya, Ada perkebunan Patuhawati. Tuh kecatnya tuh ya. Nah kalau mau pulang dari atas ini turunnya bisa lewat situ. Iya ada bangku. Ini bisa buat istirahat juga. Nah, ini di depan ada tangga lagi. Tangga dari tanah sampai di pos 2 Gua Kesik. Nih tempatnya adem banget di bawah pohon rindang. Sangat cocok sekali untuk pendaki-pendaki pemula ya. Pendaki muka lama maksudnya. Ya. Nih jalannya turun. Terus tadi tangga naik terus ada batu besar. Mendaki gunung lewati lembah. Nah, udah kayak Ninja Hattori. Hattori. Di sana camping with Devi, Sesaka campsite. Bisa patungan, suasana. Kita cuma sendirian ya. Cuma satu tenda, kesian Kopi-kopi. banget. Gelap, wih. Gak apa-apa, lumrah gitu. Tapi kalau di gunung dibikin kopi rasanya beda banget gitu. Ini si kopi ini rasanya jadi ya enak, tetap di rumah juga enak, ini lebih enak gitu. Ya itulah cara kami menikmati pendakian kami. Kita pendaki. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat datang di kawasan wana wisata Gunung Patuha ya. Nah ini dia belokan ke arah Sunan Ibu tuh. Ini silau. Tuh shelter ontang-anting. Kita lihat dulu. Bu, doakan kami ya Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diparingono selamat di jalan, selamat berangkat, selamat di jalan, selamat di sana, dilindungi, dirahmati sama Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari. Alhamdulillah kali ini kami sudah sampai di parkiran Gunung Patuha yang disebut juga Gunung Sepuh. Nah kali ini via Sindang Reret. Nah ini adalah jalur terbaru dari Gunung Patuha. Nonton sampai akhir ya. Jadi sekarang ini sekedar informasi teman-teman, jadi nggak lagi naik lewat Cipanganten ya Kang ya, sudah tutup. Nah, tutup total, jadi lewat jalur Gunung Sepuh. Gunung Sepuh itu adalah nama lain dari Gunung Patuha. Jadi bukan jalur Gunung Sepuh, bukan ya. Ini dianggapnya Gunung Sepuh. Patuha itu untuk warga sini disebut Gunung Sepuh. Nah, jadi ini jalurnya jalur Gunung Sepuh atau jalur Gunung Patuha. Ya resmi. sama aja gitu. Sama aja. Nama jadulnya lah. Tiketnya berapa kan? Tiket kontribusi jalurnya 20.000. Oh, kontribusi jalur, terus di Yang kedua terisangnya di 28.000. 28.000 per orang. Nah, itu Jadi- udah termasuk Include sama kawah. kawah putih. Jadi kalau Enak ya. teman-teman bisa. Jadi begitu Kalau sampai kawah Sunan putih. Ambu, terus kalau Mau mau turun turun ke kawah kawah putih putih. nggak apa-apa, udah Ah. include tiketnya ya. Iya. Gitu. Makasih ya Kang ya. Ya ini tempat Informasinya. parkirnya di Tempat sini. parkir Jadi bayar parkir di sini beda lagi ya. Nah, Nanti ke parkir atas berapa, Kang? loket 15.000. 15.000. Sama Mobil Mobil 20.000. 20.000, beda 5.000. deket dari pintu masuk. Itu yang depan tuh apa? Ranca Bali, tulisan Ranca Bali itu ya. Raja Bali. Nah, Ekopark. nah, Ranca Bali Eco Park, belok aja masuk ke dalam, nggak jauh kok. Ini parkir di sini, loketnya di atas. Oke, Nanti- sampai ketemu di cuplikan berikutnya.
Ah, kita jalan dari tempat parkiran. Di atas sana ada tulisan jalur pendakian Gunung Sepuh. Nah, ini ada tanda di sebelah kiri. Puncak Gunung Sepuh. Udah mulai. Apa ini paving block ya? Ya, Jalannya. puncak Gunung Sepuh. Jadi orang sini Gunung Patua itu disebut Gunung Sepuh. Ya, Karena bukan. puncak Sunan Ampel Sunan Rama. Oke, semangat. Hangat dong. Baru juga permulaan. Habis tangga Ada Tanah. patung macan. sudah patung macan. Wow, ada patung macan. Macannya, oh, macannya gitu ya, Lagi gede. kayak gondong. Toilet ya. Ada toilet. Nah, welcome to jalur pendakian Gunung Sepuh. Nih. Nih, Nih, oke. punten. Nih, lagi Gunung Sepuh via Sinang Lelet, Desa Patengan. Oke. Betul. Dan oh ini administrasinya. Jadi kalau di sini bayarnya 20.000 buat kontribusi jalur aja. Nah nanti di atas bakal ada penagihan lagi 28.000 buat masuk ke lokasi Sunan Ibu sama kayak. Oke. 20.000 ya. Registrasi pertama itu 20.000 satu orang. 3 kilo. Durasi 2,5 jam. Nah, sekarang kalau camping ternyata nggak boleh sampai di Sunan Rama, jadi harus di bawah Sunan Ibu itu ya tempat campgroundnya. Tuh, jadi 50.000 kalau camp. Tapi kalau tektok ya, tektok 20 ya. Tektok 20 gitu. Jadi teman-teman informasi nih ya, ya Gunung Patuha itu nama lainnya sebetulnya Patua. Tapi kemudian disebut Patuha karena ada perkebunan ya kan? Ya, Ada perkebunan Patuhawati. Patuhawati. Perkebunan swasta. Jadi kenapa? Nah, Gunung Sepuh ini bukan nama jalur, ini nama gunung. Via-nya via Sinang Lelet, Desa Patengan. Oh, gitu. Betul kata bersamaan dari Gunung Patua. Ya. Iya, sama. Patuha jadi sekedar sepuh. informasi nih teman-teman ya, gitu. Jadi kalau nggak tahu itulah fungsinya. Nah, pendaki-pendaki sekarang yang punten Ya. sudah mulai hilang kebiasaan sosiologi pedesaan. Jadi Jarang ngobrol ngobrol. sama orang-orang Ya. setempat itu udah. Ya. Jadi mau datang bayar, Ya. pergi. Datang bayar, pergi. Naik Gitu. terus turun. Nah itu, jadi nah kemudian ada larangan untuk ngecamp di Sunan Rama, Ya. enggak? Atas pertimbangan dikhawatirkan bikin api. Mm-mm. Nah, sementara anak sekarang ini memang kalau bikin api, mohon maaf, matiinnya nggak efektif. Ya, kadang cuma disiram air Ya, segala macam. gitu, ya. Beda zaman dulu kan. Ya. Sedangkan Zaman air saya butuh. dulu. Digali kan? Ya, Ada angin galian. bikin. Mohon. Tanah jadi matiinnya itu ditimbun ke tanah. Ya, Mm-mm. Tanah pasti parem. ya pasti. Terus pasti bareng ke tanah mah. Ya, Gitu, itu ya. Gitu informasi aja. Nanti kita bikinin videonya khusus untuk gimana cara bikin api unggun di gunung yang aman. Nah, itu Betul. bagus ya. Betul. Bikin contoh itu. Oke. Kunjungi sini ya, ramein ya. Insya Allah Ya. membantu juga Jalur baru. pergerakan roda perekonomian. Tuh. Ini ada Batu Purba Curug Pecret katanya. Ini salah ketik kali ya. Treknya. Ada campingnya di sini. Tapi tetap kan Kalau dulu jadi sarana sini mah ieu jadi budak ayeuna Masjid mah. Barokah Cipangan. Lamun teu dijieun Masjid Al Barokah di sini. ada Jadi Udah, dia mah sekarang dina- dari dina sini. aturan yang nomor 2, jadi kan ketika Kalau dulu kami yang
tahun kemarin itu dari sini. Titiknya Masjid Al-Barakah ini. Sekarang ternyata udah nggak boleh lewat situ, jadi buka jalur baru lewat sini. Nah ini di belakang pos registrasi ini ada sumber air. Nah, informasi teman-teman, ini salah satu pengelolanya. Coba gimana Kang? Bukanya dari jam 3 subuh sampai jam 5 sore. Jadi kalau yang datang maghrib atau apa, Udah nggak bisa lewat atau camp di area atas. sekitar sini campnya. Itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, hargai, patuhi aturan yang diterapkan oleh pengelola gunung manapun yang kalian mau daki. Ya, karena pada akhirnya muaranya adalah itu untuk kebaikan kita semua. Ya, menjaga adat, menjaga norma dan sebagainya. Ya, dan banyak hal lain lah. Ya. Jadi sedikit cerita ya, tentang sejarah Gunung Patua. Jadi nama aslinya itu Patua. Karena itulah kenapa ada Sunan Ibu, Sunan Rama, ya, Sunan Ambu, Sunan Rama, beda-beda penyebutannya. Nah, posisi asli Sunan Ambu itu bukan seperti yang sekarang diketahui di bawahnya, cuman pasca kebakaran 2019 masalah itu dirubah di atasnya. Ini Sunan Curug Pecret pos 1. Curug Pecretnya di mana? Nah, sini. Curug Pecretnya tuh ya. Itu ada tempat buat jalan, buat ya menikmati lah. Ya. Explore gitu. Curug Pecret ini. Itu teman-teman. Nah, ada perkebunan di sini yang dikelola oleh nama perusahaannya Patuhawati. Jadi kemudian dikenal sebagai Gunung Patuha. Dan gunung ini bukan seperti yang banyak kreator lainnya bilang ini gunung ke-6 tertinggi di Jawa Barat, bukan. Ini ke-7. Ya, yang ke-6-nya adalah Gunung Kendang, ya. Dengan status Taman Wisata Alam Gunung Kendang, ya. Gitu. Mulai menanjak. Dan masih manusiawi lah, dan dikasih batu-batu buat pijakan. Nah, kalau mau pulang dari atas ini, turunnya bisa lewat situ ke Curug nantinya. Batu Purba Curug Pecret. Susur sungai menuju arah keluar. Jadi nggak lewat bawah sini, tapi lewat ke sana. Bagi yang mau, kalau mau lewat sini juga nggak apa-apa, sama aja. Barangkali penasaran sama curugnya. Tuh. Bonus. Nih, ada bonus juga. Nah, itu ke depan kelihatan tangga-tangga nanjak lagi tuh. Semangat 45. Ya, masih nanjak. Ya. Nah, setelah tangga ada tempat rehat. Tuh. Bisa duduk di bangku. Kalau ada bangku, kalian mau makan, mau ngemil atau istirahat, silakan. Tapi tolonglah sampahnya dibawa gitu. Kantongin aja. Itu kan ringan ya. Tuh, ada aja sampah gitu.
Nggak ngerti lagi deh. Jalannya bonus landai. Cuma ada beberapa tangga yang agak nanjak ya, tapi nggak begitu panjang. Setelah itu ya kayak gini jalannya landai. Iya, ada bangku. Bisa buat istirahat juga. Di depan ada tangga lagi, tangga dari tanah. Sini ada 4 pos, tapi dia nggak terlalu jauh katanya. Walaupun treknya tanah, tapi dia lumayan nanjak juga. Sampai di pos 2 Gua Kesik. Nih, tempatnya adem banget di bawah pohon rindang, bisa duduk-duduk. Dan kayaknya kita mulai memasuki kebun teh nih di depan sana. Tinggal pos 3 dan pos 4 itu menuju pos 3. Nah, jadi kalau ngeliat treknya begini ya, tuh, ini sangat cocok sekali untuk pendaki-pendaki pemula ya, pendaki muka lama maksudnya, ya, yang sudah manula, yang sudah berusia lanjut, sambil melatih persendian. Bagus ini, jadi variatif jalurnya, ada tanjakan dikit tapi terus datar gitu. Tanjakan dikit datar, jadi datarnya panjang lagi, ini datar terus nih ya, kalian mesti coba ini. Oke. Ya, tadi jalannya landai ya, dari pos 2 agak nanjak dikit tadi, terus ini landai. Jalannya ini kebun teh. Kayak rumah ya, atau ini gudang kali ya. Biasanya kalau di kebun suka ada gudang. Wah, ini motor bisa sampai sini nih sepertinya. Tandanya ke sana ya, itu tanda ke sana. Kita ngelewatin lagi kebun kopi. Nah, ada tangga lagi, dan di sini udah mulai tercium bau belerang ya. Hilang lagi kena angin kali ya. Angin. Ada lagi hilang lagi bau belerangnya gitu.
pos 3 Kataji namanya. Ini di pos 3 nggak ada kursi ya. Oh ada itu sebelah sana. Tempat duduk bulat dengan view. Pos 3. Oke. Oh, view-nya gunung-gunung. Iya. Di pos 3 view-nya wah cantik banget. Di DPR ya, di bawah pohon rindang. Ada kebun teh dan gunung-gunung. Ada banget. Masuk kebun kopi lagi. Wah, udah bau belerang di sini. Kita jalannya turun nih, menurun deh. Tenang dulu nih. Curiga, Pasti curiga depannya. mana nanjak nih. Mau jalan pos 4 kan nanjak. Nah, kita melewati, nih ada tanda ya. Turun, tuh tangganya. Ditanggain. Masuk hutan, vegetasi udah mulai berubah nih. Jadi kan lahan-lahan warga, kebun kopi, kebun teh, sayur-sayuran. Tangganya. Lewati lembah ini. Mendaki gunung lewati lembah. Nah, udah kayak Ninja Hattori. Ninja Hattori. Ya kan ini lembah kan namanya kalau turun ke bawah gini. Betul, udah kayak Ninja Hattori. Ada batu besar. Kan sana. Aku jalan ini. Apakah kita akan mulai menanjak di depan? Ayo, sedikit lagi. Pos Nah, ini pos 4. Bukit Pos 4. Tua. Bukit Tua. Enggak, tadi Galvok sama suaranya Surili. Ada Surili ya. Tuh. Di sini ada tempat duduk juga sama. Di setiap pos ada tempat duduk kayak gini. Nah, tapi beware sampahnya ya. Nih sampah. Nah itu. Ini Nah sampah. ini kebiasaan buruk bikin Api unggun. api unggun begini, ya. Untung mati atau hujan apa. Yang paling aman itu digali. Bikin galian dulu di dalam. Yang tanah bekas galiannya nanti buat kalau udah selesai tutup. Ditimbun ya. Nah itu mati total. Tuh. Benar-benar. Ada warung tapi tutup. Dia bukanya cuma weekend. Kami kesininya bukan weekend jadi tutup. Setelah pos 4. Setelah warung ini jalannya nanjak ya. Mulai nanjak. Nggak kelihatan mungkin di kamera. Tapi ini jalannya lumayan nanjak.
jalannya habis nanjak, agak rata sedikit di depan, kayaknya nanjak lagi. Lumayan lah nanjaknya. Oke, nanjak lagi. Lihat, tuh nanjak ke sana. Kita turun dikit, lalu nanjak lagi ke sana. Tuh, nanjak lagi ke sana. Wah, lumayan ya. Mulai nanjak. Ini ada tanjakan tapi dikasih kayu-kayu gini kayak tangga jadinya. Tuh, nanjak lagi ke atas. Karena kalau tanah aja licin ya, nanti tipe tanahnya kayak lempung gitu, tanah liat. Nanjak, jalannya nanjak ya, nanjak terus sampai tuh di atas itu ada tanda panah lagi di atas sana. Nanjak terus nih jalannya. Memang mulai dari pos 4 ke camp areanya itu nanjak terus. Ini tangga lagi, nanjak lagi. Nih, dari tulisan campsite itu kita terus jalan ke arah kiri. Jadi akses jalannya dari situ terus ke sini. Nah, ini tempat camping gitu. Nah itu katanya kan ada sumber air, tapi ternyata cuma kayak menampung air hujan, bukan air yang muncur ya, tapi bekas ada pipa-pipa gitu tapi kering. Tuh ada pipanya tapi nggak ada airnya, nggak ngerti deh. Ada. Ini suasana campgroundnya di jalur baru nih, karena lagi kabut kayak gini suasananya nih. Kita cuma sendirian ya, cuma satu tenda, kasihan Kopi. banget. Gelap, wih. Gak apa-apa seadanya aja. Oh, Kopi. oke, voice. Angin dan kabutnya. Jadi besok pagi kita kasih lihat campground yang jelasnya. Saat ini kita lagi di camp areanya Gunung Sepuh alias Gunung Patua alias Gunung Patuha. Nah, sejarahnya dulu namanya Gunung Patua ya, kemudian sebagian masyarakat setempat menyebutnya Gunung Sepuh ya. Ini jalur via Sindang Reret ya. Jalur terbaru ya. Jalur terbaru. Kemudian karena di sini ada perkebunan namanya Patuhawati. Nah, pendaki-pendaki dulu nyebutnya ada Patuha deh, karena ada perkebunan Patuhawati itu. Nah, sampai sekarang masih ada Patuhawati. Nah, mau ngobrol ini, kenapa ngapain sih? Apa sih yang bisa dilakukan? Apa sih yang bisa dibicarakan ketika kita ngecamp di gunung berdua bersama pasangan? Ya, apa aja? Ya, salah satunya adalah ngobrolin tentang kehidupan tentu, ya, bagaimana tentang anak-anak, ya, apa sih misi kita, menyatukan misi kita untuk ke depan anak-anak, cucu, karena kebetulan kami sudah punya cucu, jadi ya termasuk cucu juga dibahas, anak, cucu juga. Terus tentang mungkin ada koreksi yang namanya pasangan ya, kadang-kadang juga Tentang hubungan. tentang hubungan juga kadang-kadang tanpa disadari atau apa, kemudian saya sebagai suami mungkin menyinggung istri atau istri menyinggung saya, sebaliknya dan sebagainya. Nah, ini juga dibicarakan, ini momen yang pas karena suasananya hening, kita bisa dengerin, nggak ada suara lain kecuali suara-suara ya binatang malam hutan lah ya.
berkabut juga, di luar gelap banget karena kabutnya lagi kenceng banget nih, kabutnya luar biasa. Jadi ya obrolan itu tuh jadi mendekatkan kita lebih deket, lebih sadu juga. Jadi sekedar dibikin kopi kalau di rumah kan ya biasa, lumrah gitu. Tapi kalau di gunung dibikin kopi, rasanya beda banget gitu. Ini si kopi ini rasanya jadi ya enak, tetap di rumah juga enak, ini lebih enak gitu. Apalagi cuma berdua gini kan. Berdua, kadang-kadang kalau di rumah kan ada yang keganggu sama anak lah, ya atau cucu lah, atau apa gitu kan, yang namanya keluarga lah ya, berinteraksi apa, minta jajan lah atau apa, mungkin ya. Tapi kalau sekarang ya udah, karena udah gede-gede jadi nggak banyak minta jajan lah. Nah ini mah jajannya lebih gede biasanya. Gitu. Apalagi ya, jadi paling saling koreksi. Dan biasanya masuk tuh koreksi di tempat kayak gini ya kan. Masuk. Daripada di rumah mungkin ada sebagian orang yang apa sih gitu nggak terima atau gontok-gontokan, malahan jadinya malah berantem. Tapi kalau di gunung suasana kayak gini syahdu gitu ya. Jadi oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata kemarin aku begini ya salah gitu. Kayak gitulah ya. Koreksi lah. Ya. Gitu. Itulah salah satunya ya. Kelebihannya. Dan kenapa kami selalu ngecamp ya, walaupun ini sebetulnya gunung sepuh, gunung Patuha ini banyaknya tektok. Di tektokin juga bisa sebetulnya. Bisa karena relatif pendek ya jalurnya, relatif pendek dan landai, banyak landainya. Nanti dilihat di tayangan yang sebelumnya juga, yang nanti juga nggak banyak ya, ada tanjakan yang namanya gunung pasti tanjakan, cuman maksudnya banyak landainya gitu loh. Jadi enak banget khusus untuk pendaki-pendaki pemula ya, pendaki muka lama yang lututnya sudah osteoporosis atau apapun gitu masih bisa gitu loh. Linu-linu. Yang linu-linu gitu masih bisa, masih oke lah. Gunung ini masih bisa ditempuh dengan nyaman gitu loh. Ya. Cuman ya jadi apa ya? Ngerasa kalau ditektokin ya kami ngerasa kayak memforsir badan gitu loh itu. Dan karena kami terbiasa tujuannya kan menikmati. Jadi kalau ditektokin tuh kayak kita buru-buru. suka kayak diburu-buru jadinya. Buru waktu. Lu mau ngapain gitu loh. Ya mungkin kalau buat teman. Tapi ini disclaimer dulu nih teman-teman, bukan berarti saya mengolok-olok yang tektok. Enggak, silakan itu hak kalian gitu loh. Cuman itu cara kami gitu. Cara kalian begitu mungkin karena masih muda, masih terlibat kerja sekolah atau apa ya, memang harus buru-buru ya. Tapi satu sisi pingin juga nih ke alam, olahraga atau apa. Tapi satu sisi pingin juga nih jangan sampai ganggu kerjaan atau apa ya, ditektokin gitu, nggak masalah, it's okay, nggak masalah. Cuman kalau kami ya karena ya saat ini pengangguran nih ya gitu. Jadi ya sudah, usia sudah tua ya, kita nikmati betul-betul gitu. Hal-hal yang dulu terus terang saya tidak menjalani hal ini gitu, karena dulu ketika pendakian dulu jujur aja kami ekstrim, saya pribadi ekstrim bersama teman-teman seangkatan saya tuh yang kebanyakan udah almarhum ya. Al-Fatihah buat mereka, semoga udah amal ibadahnya dilipat gandakan, dosa-dosanya diampuni. Cuman pakai ponco doang, jas hujan, alasnya matras gulung ya. Kadang-kadang ya ponco itu juga dipakai alas, dipakai atap juga ya, dibikin mini BV lah. Tapi bikinnya dari ponco. Wah itu ngeri banget dulu ya. Apalagi lebih dingin dari sekarang mungkin. Benar dulu soalnya karena lebat sekali. Jadi sekedar informasi kawan-kawan ya, ambil contoh gunung yang di Jawa Barat dulu aja deh ya, Ciremai itu dulu siang-siang pakai senter. Gelap sekali. Rapatnya. Dan senter dulu kan senter yang bisa buat gede banget. Buat ngentong listrik, yang listrik juga bisa bunyi tuh. Orang. Gitu, buat nganjal truk berhenti tuh. Ya, berat banget, terus gede, baterai gede-gede. Oh, ada baterai 6, ada baterai 4. Gitu. Kalau yang 6 ya otomatis lebih lama. Nyampe ke puncak gitu kayak gitu. Sampai ke puncak. Kuat ya. Ya, baterainya maksudnya. Ya diirit-irit. Kadang-kadang kalau yang masih agak treknya ini kita berhenti dulu, tutup mata dulu, sesuaikan dengan kegelapan, kita matiin. Buka gimana? Oke nggak? Oke.
pelan-pelan aja ya, Ya, pelan-pelan. biasanya ada gitu. bulan kan. Enggak, kalaupun bulan nggak tembus nih. Cuman kan iya, kadang-kadang gelap, mata kita bener. menyesuaikan kan. Cuman kalau untuk trek-trek pendek sih kita bisa. Udah kayaknya landai nih. Udah kita tutup aja, matiin. Terus kita bareng-bareng biar hemat gitu. Dan banyak teknik cara pada zaman itu untuk mengirit-irit itu gitu. Sampai ketemu di cuplikan berikutnya. Keadaan pagi hari di campgroundnya tuh kelihatan puncaknya, tapi ini dingin banget, sedikit berkabut dan anginnya tuh Lumayan. anginnya, Lumayan kenceng ya, dingin ya. anginnya kenceng banget pagi-pagi. Lihat pohonnya bergoyang-goyang. Ini campgroundnya ya, dia berundak-undak untuk sampai ke bawah, lumayan lega. Karena anginnya kenceng, jadi kita bawa tendanya tenda manusia bukit, hillman. Manusia bukit kan? Betul. Sampai sini bisa nih, di atas ini juga. Tuh kalau pagi kelihatan tuh kabutnya udah mulai hilang. Puncak bersiap summit. Nih tenda kami. Kita summitnya ke sana tuh, ke arah sana. Puncak. Nih tenda kita. Tuh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini. Tuh kalau yang jalur tadi itu ketemunya di sini. Kalau nggak ke campground bisa Yang tadi lurus itu yang dari bawah. Yang kalau nggak ke campground dia lurus aja ke sini. Tuh di campground sebelah situ. Sama aja sih, nanti ketemu juga. Ya. Itu dulu lewat mana? Lewat situ. Ternyata terus ke bawah, tapi belok sana. Oh, yang tadi ada jalan itu ya? Ini cuma nganten keluarnya dari situ tuh. Dari sana. Iya, dulu tuh kan. Di situ dari sana. Ya. Sana terus ke sini, Sini, terus baru belok step sini. ke sini. Sama. Dulu yang dari Masjid Al Barokah itu. Kita ke sini sama. Sama. Terus sini, Jalurnya mulai. nanjak. Nah, ini. Ini landai. Lewat sini. Bisa. Bisa tetap. Kita lewat sini bisa. Jadi ini warung tapi tutup. Rumahnya siapa? Biasanya buka, si abahnya mah ada tadi. Ini dari warung. Terus ada arah Sunan Ibu, kan harusnya ke sana ya. Cuma itu kan nanjak memang. Kita lewat sini aja. Dari kata si Abah, lewat sini lebih landai karena di sini lewat motor. Ini jalan motor ya. Kita cobain lewat sini deh. Coba lewat sini biar ya lumayan mengirit. Soalnya memang nanjak gitu. Terus dia kayak lorong gitu kan, kayak yang tahun kemarin kita lewat situ kan. Dia lorong terus sempit jalannya. Sebenarnya bisa ya kalau pakai ojek ya.
Jadi ke base campnya sampai Cuman kan ojek. yang nggak olahraga ini ngapain bikin di tengah jalan ya kebun. Mungkin orang sini kebun. Di tengah jalan bisa nih dulu. Betul. Olahraga Pak. Olahraga. Pagi-pagi begini menikmati perjalanan. Harusnya kemarin bisa sih, cuma karena hujan. Ya, terus dan kita juga memang nggak niat Dan buru-buru. karena mau nginep juga jadi. Tenang aja. Besok aja kita summit. Sebetulnya nggak perlu summit pun bisa langsung. Bisa lah, ya. langsung. Jadi pagi ini langsung pulang gitu ya. Cuma terus hujan juga. Masalah hujan juga nggak jadi alasan juga karena kita kan prepare ya sudah ada segala macam. Cuman ya kita bikin enjoy aja lah. Ya itulah cara kami menikmati pendakian kami. Nah pendakian itu kan bukan persoalan hanya ngejar sampai puncak, bukan. Tuh. Jadi bagaimana kita kemudian menikmatinya, Tadabur. tadaburnya segala macam, masya Allah lah luar biasa. Nah kalau udah sampai sini kan jalan terus tuh, jalan aja ikuti jalan ini yang lebar. Terus cirinya bekas los, kayak ada semen gitu ya, apa sih namanya, nggak ngerti. Los tuh apa tuh, kayak gitu. Pokoknya lihat ke kiri aja, ke arah kiri kalau ada jalan yang lebar, dia posisinya ke atas gini. Tuh, posisinya gini, lihat ke kiri terus ke atas gitu. Nah ikuti jalan ini, lalu nanti di ujung sana sampai di pos tiketing yang selanjutnya ya itu. Nah akhirnya sampai di sini. Nih. Kalau yang tadi naik gitu munculnya dari sini dia. Dari sini. Kalau kami tadi dari sana. Jalan deh, cuma agak muter dikit. Cuma ada sama aja. Penjagaan kawasan mana wisata maupun di Tuh. Jadi di sini ada tiketing lagi biasanya. Cuma karena weekday mungkin jadi nggak ada. Nggak ada yang jaga. Bisa duduk dulu istirahat. Ini jalannya masih ke sana lagi. Tuh. Ini kayaknya tempat yang kita dulu ngecamp ya, belakang ini. Belakang ini nih. Nanti kita lewat situ ya. sarapan dulu atau gimana? Mending sarapan dulu deh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat datang di kawasan wana wisata Gunung Patuha ya. Ibu naik dari mana tadi? Dari sana. Dari ini apa Cipenganten. Cipenganten? Kan sudah tutup Ibu, nggak boleh. Iya dari Gunung Sepu itulah pokoknya nama. Gunung Sepu itu nama lain dari Gunung Patuha Ibu. Iya, Patuha. baiklah. Coba jujur dari mana jalurnya? Gunung Sepu namanya. Bukan Ibu, Gunung Sepu itu nama lain Gunung Patuha Ibu ya. Tulisannya Gunung Sepu. Iya Kecamatan betul. Sindang Reret. Nah via Sindang Reret Ibu Baiklah. ya. Betul, jadi koreksi. Namanya ini Gunung Sepu, Patuha itu nama lainnya Gunung Sepu Ibu ya. Oke. Jadi bukan via Gunung Sepu, bukan. Oke. Itu ya. Terima kasih Ibu. Jangan lupa di sini bayar 28.000 ya Bu. Enggak, saya mau kabur aja. Jangan dong. Jangan dong. Nah, ini dia tempat yang waktu dulu kita ngecamp di sini. Kenapa? Tuh. Nih, Udah nggak ada ininya ya, udah lepas kayaknya. Nih, tempatnya tuh memang dia rimbun, rimbun ya. pohon. Terus tanahnya rata. Tuh lega ya kan? Di antara buat- pohon-pohon juga bisa bikin hammock, Tuh. ya kan? Enak kan? Tuh, sampai sana juga ada sini. cukup Enak. beberapa tenda Oh, lumayan. banyak ini. Ada 10 Tuh, lebih. Sana bisa. juga ada tuh. Iya. Sana juga. Belakangnya ada Lega lah tuh. pokoknya. Enak lah. Rata, terus Terus rata. kalau pas siang kan Terus siang panas. dia nggak panas. Dia nggak panas di sini enaknya. Adem. Itu. Adem.
Enak di sini. Dulu kita camp di sini, walaupun nggak tahu tempat campnya di mana gitu ya kan. Di Ngaung. Ini tempat dilarang mendirikan tendanya kayaknya udah jebol. Udah lapuk mungkin udah. Enggak ada yang nyobek itu. Masa sih? Ya mungkin ada yang nyobek atau apa, tapi ya kita ikut aturan aja lah ya. Walaupun sebetulnya secara ini sih kita pinginnya ngecampnya di puncak Sunan Rama. Menjelang Sunan Rama itu juga ada pelataran, enak banget itu. Jadi kalau pendaki-pendaki zaman kami dulu di situ ngecampnya. Iya. Nah ini dia belokan ke arah Sunan Ibu tuh. Ini silau. Tuh shelter ontang-anting. Kita lihat dulu. Dulu belum ada tulisan ini. Shelter ontang-anting, toilet, musola, ke sana. Jadi di sana juga ada tempat camp kayaknya. Jadi buat teman-teman yang misalkan turun nih dari sini terus malas ke bawah lewat ini, bisa ke sana. Nanti sewa ontang-anting. Loh, kendaraannya kan ditaruh di apa? Ya itulah base camp yang baru itu. Nah, yang baru. Gimana dong? Ontang-antingnya minta antar ke sana. Ya. 30.000. Katanya 30.000. Jadi lebih praktis, turunnya tinggal ke sini, Ke terus arah sana. naik ontang-anting 30.000. Nah, turunnya di Kawah Putih turunnya. Kalau nggak mau jauh ke sana, males misalnya, ke sini aja. Jadi pas turun lewat sini ada si ontang-anting itu ya, lewat Kawah Putih. Tinggal bilang aja nanti minta antar ke pos ini Sindang Reret. Tuh. Aduh, silau kelihatannya nih tulisannya Puncak Sunan Ibu. Ini tinggal Ke sini. Dulu belum ada ini. Jadi kita cuma nebak-nebak doang ya dulu. Kita nebak-nebak kayaknya ini deh jalannya. Soalnya yang jalannya lumayan besar. Oh, Cuma ini. mendirikan tenda. Karena di sini juga ada tempat Ya, camp. karena dulu memang belum ada campground. Jadi orang pada campingnya ya senemunya aja ya. Tuh. Dilarang mendirikan tenda ini di sini, di belakang-belakang sini sama kayak tadi di sana. Jadi tempatnya rata gitu ya. Jadi bisa buat Tuh, ini kan rata tuh. buat mendirikan tenda. Nih di sini Aduh, jadi kalau sama yang padi. siang kan panas tuh. Ya. Nah di sini enak. Nih, rata terus pohonnya agak minggir-minggir ya sebelah sana gitu. Jadi dia nggak terlalu. Tuh dilarang mendirikan tenda sekarang di sini nggak boleh. Tidak Nah, boleh. dari sini nih ke pertigaannya Sunan Ibu. antara Sunan Ambu sama Sunan Rama tuh kurang lebih sekitar nggak nyampe 10 menit lah. Ya. Dekat banget gitu. Nanti tinggal kalau ke kanan ke Sunan Ambu, kalau ke kiri ke Sunan Rama. Nanti jalurnya treknya kiri turun baru nanti nanjak. Tapi nggak jauh, nggak lama waktunya gitu. Jadi cukup sekian saja teman-teman. Terima kasih yang mengikuti vlog kami. Untuk tayangan lebih lengkap jalur dari titik ini ke baik Sunan Ambu maupun Sunan Rama bisa ditonton di tayangan Video sebelumnya. Tapi nggak jauh beda lah, jalurnya sama aja. Gitu, nggak jauh beda. Jauh beda. Oke.